application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang menurut saya sungguh-sungguh sangat menarik, yaitu mengenai diberikannya lampu hijau oleh PDIP ya untuk pasangan Prabowo Gibran. Kalau sebelum-sebelumnya kita mendengar ada berita mengenai kemungkinan dua poros, yaitu yang sudah mendeklarasikan yaitu Anies dan Caimin, atau yang sering disingkat Amin gitu ya. Yang satu lagi kemungkinan besar adalah Prabowo Ganjar. Oke? Bahkan Ibu Puan bilang ya di dalam politik bisa-bisa saja, tapi kita lihat dulu ya segala macam kemungkinan. Tapi baru-baru ini saya mendengar video video yang berisikan Ibu Megawati berpidato gitu ya. Di acara apa saya nggak tahu. Mungkin di acara Rakernas PDIP yang sekarang sedang berlangsung, kemarin berakhir kalau nggak salah ya. Di video itu dikatakan bahwa dia nggak tahu tuh soal ide Prabowo akan dipasangkan dengan Ganjar. Loh, saya aja melongo katanya. Kok bisa itu media bilang bahwa ada kemungkinan itu? Saya aja nggak tahu apa-apa. Oh, kan lucu ya. Lucu banget. Jadi apa yang dikatakan oleh Hasto, apa yang dikatakan oleh Ibu Puan, seakan-akan kali ini dimentahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang bilang saya nggak tahu apa-apa kok, di luar bilang Pak ada kemungkinan pasangan Prabowo Ganjar. Oke, jadi kalau saya simpulkan dari video itu, seakan-akan lupakanlah dua poros, tetap tiga poros, yaitu yang satu sudah dideklarasikan yaitu Anies Baswedan dan Caimin, yang satu lagi Pak Prabowo dengan siapapun yang belum kita ketahui, yang satu lagi tetap Ganjar dengan siapapun. Kira-kira begitu ya, yang saya bisa simpulkan dari pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri terakhir. Oke, kalau demikian, siapa kira-kira yang menjadi cawapresnya Ganjar? Kita sudah tahu, sudah gembar-gembor, ada dua nih. Kalau nggak Pak Mahfud MD, yang satu lagi Kofifa Indar Parawansa. Karena dianggap kedua calon ini mewakili warga NU. Oke, itu satu. Kemudian, kalau dari sisi Pak Prabowo, kira-kira ada tiga lah ya yang saya dengar-dengar. Yang pertama, yang selama ini paling kuat, yaitu Erick Thohir yang juga dianggap sebagai perwakilan NU. Kemudian juga Kofifa Indar Parawansa yang juga mewakili NU. Nah, yang ketiga ini, jika gugatan judicial review di MK tentang batas usia capres dan cawapres dikabulkan, yaitu dari 40 ke 35, maka Gibran berpeluang menjadi cawapres Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, guncangan politik pertama sudah terjadi, yaitu Kaisang yang keluarga dari Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI. Nah, jika Gibran jadi dipasangkan dengan Pak Prabowo sebagai cawapresnya, ini gempa bumi yang luar biasa, bahkan bisa tsunami gitu ya. Kenapa? Karena Kaisang yang diharapkan bergabung ke PDIP malah ke PSI. Gibran yang sekarang wali kota Solo dan notabene adalah kader atau politikus PDIP, kok bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo? Nah, ini kan perlu dan enak gitu ya untuk disimak. Nah, oleh karena itu kita lihat nih beberapa media nih ya dalam 1-2 hari terakhir nih ya, terutama di hari Minggu nih kemarin. Di sini CNBC misalnya dikatakan jadi calon kuat cawapres
Prabowo, Gibran sudah lapor PDIP. Waduh, saya nggak tahu ya kuatnya seberapa ya. Apakah mengalahkan kekuatan calon Erick Thohir dan Kofifa Indar Parawansa? Tapi beritanya bilang jadi calon kuat cawapres Prabowo, Gibran sudah lapor PDIP. Jadi ya dia sopan lah ya, seakan-akan dia bilang saya kemungkinan kalau kira-kira ya, saya nggak tahu ya, kan saya kan bukan orang PDIP, jadi seakan-akan kalau MK ini mengizinkan, bahkan sekarang pun belum diputuskan lah sama MK, bukan mengizinkan, sudah ada pembicaraan dia akan dicawapreskan dengan Prabowo, oleh karena itu dia lapor ke PDIP, kira-kira gitulah ya. Kemudian Pak Hasto pun membenarkan bahwa Gibran sudah lapor PDIP diusulkan jadi cawapres Prabowo. Yang mengusulkan Gibran itu menjadi cawapres Prabowo jika MK itu mengabulkan judicial review atau gugatan mengenai batas umur capres dan cawapres adalah PBB, Partai Bulan Bintang, yang ketuanya Yusril Issa Mahendra. Ya, jadi Pak Hasto membenarkan bahwa Gibran sudah lapor ke partainya yaitu PDIP bahwa dia diusulkan jadi cawapres Prabowo. Tentu ini akan menimbulkan pro dan kontra di kandang banteng ya. Tapi itulah berita dari CNN. Kemudian Republik Merdeka Online ya, kemarin juga hari Minggu menurunkan berita bahwa Gibran tunggu restu Megawati jadi cawapres Prabowo. Waduh, jadi selain dia melapor, kira-kira gitu ya kalau saya mencoba menganalisa maksudnya ini gitu ya, dia menunggu restu dari Ibu Megawati untuk dia bisa maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Tentu saja dengan catatan kalau MK itu mengabulkan tadi ya judicial review mengenai batas usia capres dan cawapres. Kan belum keluar nih. Saya nggak tahu ya apakah dalam minggu ini, waktu itu kan dia bilang dalam waktu dekat. Saya nggak tahu apakah dalam minggu ini atau minggu depan lagi. Ya kan, sebentar kan tinggal sekitar 1 bulan nih ya. Sebulan kurang loh malah ya untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres ya. Jadi di sini Gibran tunggu restu Megawati. Mantap nih. Oke. Lagi lanjut. Di sini Republika juga sama ini kemarin ya, Ahad Minggu artinya ya, 1 Oktober 2023 jam berapa itu? Jam 8.35 pagi dikatakan bahwa soal pinangan Gibran jadi cawapres Prabowo ini respon PDIP. Nah, di sini ada captionnya gitu ya. Puan menegaskan menyerahkan keputusan pinangan jadi cawapres Prabowo ke Gibran. Jadi dengan kata lain, Ibu Puan yang juga sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dia justru bilang dia tidak menahan, tidak melarang, ya malah dia bilang keputusan soal pinangan menjadi cawapres Pak Prabowo itu terserah Gibran, ya kan? Baca di sini. Puan menegaskan menyerahkan keputusan pinangan jadi cawapres Prabowo ke Gibran. Wih, berarti PDIP seperti ya memang gue pikirin loh. Mungkin ini kan analisa saya ya, mungkin saya salah ya. Karena Ibu Puan sendiri sudah bilang menyerahkan keputusan pinangan untuk jadi cawapres Prabowo ke Gibran itu sendiri. Kan Gibran kan minta restu tadi ke Ibu Mega. Nah ini Ibu Puan, saya nggak tahu ya apakah Ibu Puan mewakili Ibu Mega. Dia bilang ya sudah keputusan itu ada di tangan Gibran sendiri. Waduh, nggak tahu nih maksudnya apa. Kemudian berita 1. Nah berita 1 ini menurunkan berita padahal 1 hari sebelumnya nih, pada hari Sabtu ya. Nah kira-kira nadanya sama lah. Puan menyebutkan PDIP tak larang Gibran dampingi Prabowo. Kalau tadi yang sebelumnya kan berita hari Minggu ya. Setelah berita ini yang dikatakan Puan menyerahkan keputusan untuk menjadi cawapres Prabowo itu di tangan Gibran sendiri. Ya, yang mana di hari sebelumnya yaitu
ini di berita 1, ya Puan sebut PDIP tak larang Gibran dampingi Prabowo. Artinya PDIP memberikan lampu hijau. Padahal ya menurut saya kalau Gibran benar dijadikan cawapresnya Pak Prabowo, suara banteng gitu ya, yang selama ini orang sebut gitu ya, di Jawa Tengah akan pecah. Karena kenapa? Gibran itu kan wali kota Solo, ya. Ganjar gubernur Jawa Tengah. Tentu di area Jawa Tengah, suara untuk orang-orang PDIP, kan Gibran kan masing orang PDIP, walaupun saya yakin kalau sampai dia jadi cawapresnya Prabowo, ini nggak tahu ya, mungkin saya salah, bisa dia keluar dari PDIP, bisa dia keluar, atau dia tidak keluar, dia tetap kader PDIP yang direstui untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Lah nggak mungkin Pak, mungkin aja. Coba ya Anda bayangkan ya, ketika Pilpres 2014, Jokowi dipasangkan dengan Pak Yusuf Kalla kan? Pak Yusuf Kalla kan kader Golkar, politisi senior, ya kan? Bayangkan, pada saat yang sama Golkar itu ya dalam koalisi bersama-sama Gerindra, tapi kadernya yaitu Pak JK itu dicawapreskan dengan capres Jokowi pada waktu itu. Dan akhirnya menang, ya kan? Kenapa ini tidak mungkin terhadap Gibran? Ya dong, bisa saja dia dicawapreskan dengan Pak Prabowo meski dia kader PDIP dan tidak keluar dari PDIP. Walaupun dugaan saya kemungkinan besar dia keluar dari PDIP. Tapi oke lah, saya tidak mau mendahului keputusan Gibran ya. Tapi bisa juga dia tidak keluar karena presiden sudah pernah jadi. Ya, yaitu Pak JK yang mana kader Golkar, tapi dia tidak keluar dari Golkar sampai sekarang bahkan. Tapi waktu itu dia dicawapreskan bersama Pak Jokowi. Padahal partainya yaitu Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Oke? Jadi sekali lagi berita ini sepertinya masuk akal menurut saya ya. Puan sebut PDIP tak larang Gibran dampingi Prabowo. Atau mungkin ini strategi dari PDIP. Ya sudah, kalau mau dipakai Gibran silakan. Ya Gibran tetap jadi kader PDIP. Sehingga kalau Prabowo Gibran itu menang, berarti kan ada orang PDIP di kekuasaan, di pemerintahan, di kepresidenan. Kira-kira begitu ya. Jadi ini menarik ya. Ini sesuatu yang menarik. Kalau saya menduga sih ya, kalau sampai keputusan MK itu benar mengabulkan batas usia 35 itu diizinkan, saya sih punya feeling kuat pasangan ini pasti jadi. Oke? Nah, saya nggak tahu ya. Nah, kita kan tidak boleh mendahului apapun, apalagi keputusannya itu kan belum keluar. Bisa saja keputusannya itu menolak, tapi rumornya bilang kemungkinan besar itu dikabulkan. Oke? Jadi kita tunggu saja dalam 1-2 minggu, ya mengingat batas pendaftaran capres-cawapres tinggal sebentar lagi nih, nggak sampai sebulan nih, ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.